Dunia Eteria pernah bersinar dengan warna-warna yang tak bisa dilukiskan. Angin bernyanyi setiap pagi, dan tanah berbisik setiap malam. Tapi kini, semua sunyi. Langit kehilangan birunya, dan bumi berhenti bermimpi. Di antara kota-kota bisu, tinggallah seorang anak bernama Cairo. Ia tinggal di sebuah desa yang seluruh bangunannya berwarna kelabu, seperti kertas tua yang lupa dicetak. Di rumahnya yang kecil dan beratap miring, Cairo menjalani hari-hari dalam diam. Tidak ada lagu, tidak ada daun, tidak ada tawa. Suatu sore, saat ia membersihkan loteng rumah, Cairo menemukan sebuah kotak kayu kecil di balik tumpukan kain. Di dalamnya, sebuah pena tua dengan ujung emas kusam. Ia mengangkat pena itu, ringan, dingin, tapi saat disentuh, pena itu bergerak, menari di udara, dan mulai menulis sendiri di dinding yang berdebu. Aku Tycho. Aku ingat, kamu juga akan ingat. Cairo Terdium. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, sesuatu hidup. Tycho melompat turun ke lantai dan mulai mencoret-coret ubin dengan tinta yang bersinar seperti bintang. Coretan itu membentuk peta. Bukan peta dunia biasa, tapi jalur yang hanya bisa dilihat jika kau percaya bahwa benda bisa bicara dan kenangan bisa berjalan. Tycho menuliskan satu kalimat terakhir. Kalau kamu ingin melihat warna kembali, ikut aku malam ini. Tapi jangan bawa rasa takut. Cairo mengikuti aliran cahaya dari tinta Tycho yang membentuk jalan kecil keluar jendela dan ke dalam kegelapan. Udara di luar lebih dingin dari biasanya, dan angin seolah memeluknya, bukan menusuk. Di kejauhan, bintang-bintang yang sudah lama hilang, satu demi satu, mulai muncul. Langkah kaki Cairo membawa dia ke sebuah taman tua yang sudah berubah jadi lahan tandus. Di tengahnya, berdiri sebuah lemari kayu besar dengan pintu setengah terbuka. Di dalamnya, gelap. Tapi Tycho melompat masuk tanpa ragu. Pena kecil itu berputar-putar, lalu menggambar cahaya di udara, seperti lentera yang hidup. Dan di dalam lemari itu, Cairo bertemu mereka. Umbi, kentang yang bisa bicara, berdiri di atas meja sambil mengenakan kacamata. Gigi, ketika pintu lemari tertutup, dunia terasa seperti ditarik mundur bukan oleh waktu, tapi oleh kenangan. Cairo berdiri diam, tubuhnya ringan seperti kapas. Seolah-olah bumi tak lagi memegangnya erat. Tycho berputar pelan di udara, menebarkan cahaya jingga ke sekeliling. Dinding lemari yang tadi usang, kini berubah jadi lorong berlapis kain melayang. Setiap lipatan kain menyimpan suara-suara yang dulu pernah ada tawa seorang ibu. Nyanyian burung, desir, ombak, semuanya melayang, samar, seperti bisikan dalam mimpi. Cairo melangkah perlahan. Di balik tirai itu, ada sebuah ruang luas berbentuk lingkaran. Dindingnya terbuat dari cermin retak, tapi setiap retakan menampilkan dunia berbeda. Ada hutan ungu, ada danau berwarna perak, ada langit yang dihuni awan berbentuk binatang, makhluk kecil menyambut mereka, bukan manusia, bukan hewan, tapi gabungan lucu dari benda dan tumbuhan. Ada bunga matahari berkaki roda yang tertawa saat disentuh. Ada jam dinding yang berdetak mundur sambil bernyanyi. Dan ada kupu-kupu dari kertas surat yang berterbangan sambil menyanyikan puisi. Umbi melompat ke sebuah meja bundar dan berkata, dengan suaranya yang lembut seperti kentang dikukus, "Ini dunia lapisan dalam, dunia yang disembunyikan." Eteria saat langit berhenti percaya. Mio, si bantal hati, menggelinding ke arah Cairo dan mendesaknya duduk. Begitu Cairo duduk, Mio mengeluarkan suara lembut seperti gumaman nenek sebelum tidur, membuat tubuh Cairo rileks seketika. Luma, si lentera, mulai berpendar, dan saat sinarnya membesar, seluruh ruang dipenuhi bayangan bergerak. Bayangan itu adalah kenangan bukan milik Cairo, tapi milik dunia. Tampak anak bermain di bawah pohon besar. Burung berputar-putar di atas kepala mereka. Angin meniup rambut, dan tanah bergetar bahagia. Tapi perlahan, kabut turun. Awan abu menyelimuti langit, pohon-pohon mulai mengecil.
Suara menghilang satu persatu, hingga yang tersisa hanya sunyi. Luma meredup. Gigi si sikat gigi tua melompat ke tengah ruangan dan mulai mengendus tanah. Ia mendekat ke satu bagian lantai dan menggali dengan bulunya. Perlahan, muncul benda kecil berkilau sebutir. Benih mungil berwarna emas pucat. Satu benih tersisa. Tulis Tiko di udara. Tapi benih tak akan tumbuh tanpa cerita. Semua makhluk menoleh ke arah Kairo. Dia bukan siapa-siapa. Bukan penyihir. Bukan pahlawan. Tapi di matanya masih ada sedikit rasa penasaran yang belum dirampas dunia. Dan rasa penasaran itu adalah bahan bakar terakhir dunia Eteria. Mereka sepakat untuk menumbuhkan pohon baru. Mereka harus mengumpulkan fragmen kenangan yang tercecer dari dunia luar, dunia dalam, dan dunia yang bahkan tak punya nama. Setiap fragmen menyimpan satu. Begitu mereka melangkah ke dalam pintu benang wol dan pelangi kusam, dunia di sekeliling berubah lagi. Langit menjadi beludru ungu yang berdenyut pelan seperti napas makhluk raksasa. Tanah tidak padat, melainkan terdiri dari lembaran serat. Cinta yang berterbangan di bawah telapak kaki. Di setiap jejak, kata-kata muncul, menghilang, lalu menyatu kembali menjadi kalimat baru yang belum pernah dibaca siapapun. Si Penahirap memimpin di depan. Ia menggores udara, menciptakan garis bercahaya yang menjadi jalur. Umbi melompat di belakangnya, berputar girang saat mencium aroma ingatan yang samar. Gigi berjalan zigzag, terus mengendus, mencari jejak emosi yang pernah tertinggal. Mio melompat-lompat pelan, lalu tiba-tiba membesar saat Kairo terpeleset bantal itu, menangkapnya dengan lembut dan mengecil kembali. Tertawa tanpa suara, mereka menyusuri hutan jam. Pohon-pohon di sana bukan dari kayu, tapi dari jarum jam besar dan kecil, berdetak tak seragam. Setiap jam menyimpan satu waktu yang terhapus. Saat seorang anak pertama kali tertawa, saat seorang ibu terakhir kali menyanyikan Nina Bobo, saat seekor burung bermimpi terbang ke bulan, Kairo menyentuh salah satu jam, dan tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah menjadi aroma biskuit hangat dan suara hujan yang jatuh di atap seng. Sekejap, ia seperti berada di sebuah dapur kecil bersama seseorang enthusiast yang sedang menyeduh teh sambil bersenandung. Kenangan itu masuk ke dalam kapsul bening yang muncul di genggaman. Tiko, satu serpihan berhasil dikumpulkan. Perjalanan berlanjut ke lembah gelas, tempat semua air mata pernah jatuh. Di sana, mereka bertemu makhluk bernama tuna, bukan ikan, tapi botol kaca besar berkaki yang bisa menangkap Gema. Tuna menggulung dirinya dan mengajak Kairo melompat ke dalamnya. Di dalam tubuh tuna, Kairo melihat ribuan pantulan perasaan, senyum yang tidak sempat disampaikan, surat yang tak pernah dikirim, pelukan yang ditunda terlalu lama, semuanya berkilau seperti serpihan cahaya di dalam air. Mereka mengambil satu jema tawa Castle yang begitu murni, tawa seorang anak yang bermain hujan untuk pertama kalinya. Itu cukup untuk menjadi fragmen kedua. Saat mereka keluar dari tuna, langit mulai bergetar. Ada sesuatu yang berubah. Di balik cakrawala, seperti terdengar bisikan lembut dari langit. Bukan kata-kata, hanya alunan, seperti nada pertama dari lagu yang terlupa. Makhluk-makhluk yang mereka temui sepanjang jalan ikut membantu. Kaca matahari, cermin kecil dengan wajah matahari, yang hanya muncul saat ada harapan. Daun langkah, selembar daun besar yang bisa mengangkut siapapun ke atas awan kenangan. Bayang, makhluk lembut, berbentuk seperti selimut malam, yang bisa memperlihatkan kenangan dari sudut pandang orang lain. Mereka semua membantu mengumpulkan fragmen satu demi satu. Seperti kepingan puzzle tak bertepi, Kairo mulai merasakan sesuatu di dalam dadanya tumbuh, bukan keberanian. Hari-hari di dunia lapisan dalam tidak diukur dengan matahari. Mereka berjalan tanpa siang dan malam, hanya dipandu warna langit yang berubah mengikuti suasana hati dunia. Dan Harriet, langit menjadi kelabu muda warna, antara harapan dan kelelahan. Kairo dan para makhluk sudah mengumpulkan banyak fragmen, tawa, aroma, suara,
Kenangan lembut, tapi pohon itu, pohon harapan di kejauhan, masih belum tumbuh. Masih hanya batang kering, berdiri sendirian di tengah padang bisu. Langkah kaki mereka makin pelan. Tiko, si pena hidup, menulis lebih lambat. Umbi tidak melompat lagi, hanya bergulir lemah. Gigi kehilangan arah penciumannya, seolah jejak kenangan menghilang dari tanah. Mio tidur lebih lama dari biasanya, dan Luma meredup. Nyalanya seperti lilin di ujung hidup. Bahkan Kairo mulai merasa kosong. Bukan sedih, tapi seperti duduk dalam kamar tanpa suara, menunggu sesuatu yang tidak datang. Mereka sampai di sebuah dataran putih, bersih, tanpa bentuk. Tidak ada pohon, tidak ada bunga, tidak ada langit, hanya putih, putih, dan putih. Di situ, dunia tidak marah, tidak menangis. Dunia hanya berhenti. Tiko jatuh dari udara. Tinta di tubuhnya hampir habis. Ia menggambar setengah lingkaran, lalu berhenti. Seperti tak tahu harus menulis apa lagi. Kairo duduk. Ia tidak menangis, tapi pikirannya bergulung, mencari-cari alasan. Untuk apa semua ini? Kalau pohon itu tetap diam, kalau dunia tetap sunyi, kalau ingatan saja tidak cukup. Mio menggeliat pelan di sebelahnya. Tanpa kata, si bantal berjalan mendekat dan diam di pangkuannya. Di atas dataran putih, untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, mereka semua duduk diam. Tidak berjalan, tidak berpikir, tidak berusaha. Mereka hanya duduk bersama, dan di dalam diam itu, sesuatu muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam dada Kairo, sebuah perasaan yang tidak pernah ia beri nama. Perasaan yang tidak keras, tapi dalam. Perasaan ketika kamu merasa kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu tetap memilih untuk duduk di samping dunia, bukan pergi. Dalam keheningan itu, Luma menyala kembali. Perlahan, cahaya lembut muncul dari tubuh lentera itu dan menyinari. Tiko, pena kecil itu mulai menulis sendiri, bukan di udara, bukan di tanah, tapi di hati semua yang hadir. Ia menulis satu kata, tenang, dan dari kata itu tumbuh benih kecil, bukan di dataran putih, tapi di dalam Mio. Si bantal kecil itu menggembung pelan, dan dari tubuhnya muncul tunas mungil bercahaya. Semua menoleh, tapi tidak bersorak, tidak berlari, hanya menatap dan tersenyum. Sangat kecil, tapi nyata. Retakan di dataran putih terus meluas, bukan menghancurkan, tapi membelah keheningan dengan lembut. Dari setiap celah, warna baru tumbuh. Warna yang belum pernah ada di Eteria sebelumnya. Warna yang tidak bisa dilukis, hanya bisa dirasakan. Seperti biru yang mengandung tawa. Seperti ungu yang bisa membuatmu ingin berpelukan. Seperti kuning yang menghangatkan, meski tanpa matahari. Tiko melayang di udara. Tinta emas di tubuhnya kembali bersinar. Tapi kali ini, ia tidak menulis petunjuk. Ia tidak menulis peta. Ia menulis nada. Satu demi satu, garis melengkung muncul di udara. Nada-nada kecil, seperti tetes embun, membentuk baris demi baris. Tapi ini bukan lagu lama, bukan lagu dari masa lalu. Ini adalah lagu yang belum pernah ada. Lagu yang belum pernah didengar, lagu yang muncul dari sesuatu yang hanya bisa lahir ketika dunia berdamai dengan diamnya. Luma, si lentera, menangkap melodi itu dalam cahaya. Ia menari perlahan, dan bayangan dari tubuhnya membentuk siluet makhluk-makhluk yang tersenyum. Bayangan yang tidak mengingat, tapi membayangkan. Umbi menumbuhkan satu helai daun kecil di dahinya. Gigi melompat dan menggonggong. Atau mungkin tertawa. Mio berubah bentuk, kini seperti hati bersayap, dan memeluk Kairo dari belakang. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk dari dunia dalam muncul satu persatu. Sapu terbang tak pernah digunakan, yang selalu menunggu seseorang mau pergi berpetualang. Cermin pembalik waktu, yang tidak menampilkan masa lalu, tapi bayangan kemungkinan. Toby Burke, yang hanya mengeluarkan suara saat seseorang benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Mereka semua menari mengikuti melodi Tiko,
bukan tarian yang hebat, bukan gerakan sempurna, tapi gerakan penuh rasa syukur. Karena dunia akhirnya berani bermimpi lagi. Dan pohon itu, Dorik, mulai menyerap lagu itu. Ranting-rantingnya mengembang, bukan dengan daun, tapi dengan cahaya. Batangnya berdenyut perlahan, seolah memiliki jantung. Akar-akarnya mulai tumbuh seperti benang keemasan, merambat melewati tanah, menyentuh setiap titik di eteria yang dulu terlupakan. Langit kini berwarna. Tidak biru, tidak ungu, tapi campuran segala warna yang belum pernah diberi nama. Dan di dalam warna itu, suara terdengar. Bukan dari langit, bukan dari tanah, tapi dari seluruh dunia yang berbicara bersama. Ini bukan dunia lama, ini bukan dunia yang kembali, ini dunia baru. Karena kalian berani menulis lagu yang belum pernah ditulis. Kairo menatap langit. Ia tidak tersenyum, ia tidak menangis. Tapi di hatinya, sesuatu membuka perlahan, seperti jendela yang selama ini tertutup. Kini menghadap pada dunia yang sedang tumbuh. Tiko menulis satu kalimat terakhir di udara. Dunia tidak butuh diselamatkan. Dunia hanya ingin diingat, disentuh, dan diajak bernyanyi lagi. Pohon itu kini berdiri megah di tengah padang terbuka, tapi tidak menguasai. Ia hanya berdiri, diam, mengakar dalam, seperti ia selalu tahu bahwa suatu hari seseorang akan datang dan mendengarnya. Kairo dan Tumantemonia mendekat. Setiap langkah terasa ringan, seperti tanah ingin mengantar mereka langsung ke inti cahaya. Ranting-ranting pohon itu tidak menaungi. Ia mengundang, tidak untuk berteduh, tapi untuk bersentuhan. Tiko melayang perlahan ke puncak pohon, lalu menulis satu lingkaran di udara. Lingkaran itu bukan lambang akhir, tapi tadi dalam batan, pohon cahaya mangkyol bukan hanya cahaya, tapi benih, ratusan, ribuan, melayang ke udara, seperti bulu-bulu cahaya yang menari, mengikuti irama yang mereka sendiri ciptakan. Setiap benih membawa satu warna, satu rasa, satu ingatan baru, dan ketika benih itu menyentuh tanah, pohon-pohon kecil mulai tumbuh, bukan salinan, tapi bentuk-bentuk baru. Ada pohon berdaun jendela, yang membuka pemandangan dunia lain. Ada pohon yang tertawa jika disentuh. Ada pohon yang berbisikan puisi saat tertiup angin. Bunga-bunga aneh tumbuh. Ada yang bisa melompat, ada yang tidur di siang hari, dan menyanyi di malam. Makhluk-makhluk dari dunia dalam menyebar, bukan untuk pergi, tapi untuk menjadi bagian dari dunia baru. Mereka tidak sembunyi lagi. Mereka menjadi penjaga taman-taman, penghuni hutan cahaya, teman bagi anak-anak yang masih percaya. Kairo berdiri di tengah semuanya. Ayah bukan raja, bukan pahlawan, hanya anak yang berjalan dan mendengarkan dunia saat semua orang lain terlalu sibuk untuk berhenti. Dan dunia menjawabnya. Langit kini bersinar dengan dua matahari kecil, bukan panas, tapi hangat, seperti senyum. Tanah bergetar pelan, seperti napas dalam yang akhirnya bisa dilepas.